Assalamualaikum, selamat tengah hari. Alhamdulillah ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan. Oke, ini Exora CFE ya. CFE. Ini Exora nih dia naik panas, overheat. Naik panas. Puncanya dia punya radiator cap tuh pecah sebab enjin terlalu panas. Jadi saya mau kongsikan. Ada pendapat mengatakan untuk head Kempro nih kalau naik panas sesetengah mekanik lah. Ada yang cakap tidak boleh pakai, tidak mau ambil risiko. Ini kami ambil risiko, kami hantar mesin shop, potong. Kami potong, hantar, kasih rata balik. Oke. Pendapat yang mengatakan silinder head Kempro nih kalau sudah naik panas tidak boleh pakai sebab kemungkinan besar dorang tidak mau ambil risiko. Risikonya dia tidak sama dengan engine timing chain ya, sebab ini Kempro dia timing belt. Biasanya lah case untuk engine Kempro nih kalau dia sudah naik panas, kalau kita skim nih head, kita pasang juga, dia punya kesan biasanya engine tidak stabil, dia goyang, ada vibrate ataupun jerking. Itu yang kebanyakannya pomen tidak mau ambil risiko. Sebenarnya benda tuh boleh pun dikasih settle, rajin atau tidak saja. Oke, untuk Kempro CFE turbo dia punya bab tepet nih, dia bukan hidrolik. Maksudnya nih mangkok mati nih, dia bukan adjust sendiri. Oke, saya mau kongsikan punca kenapa banyak pomen takut mau pasang. Kalau kita tengok di media sosial tuh kan ada yang cakap Kempro naik panas tukarlah sebiji head, Kempro naik panas tukarlah sebiji head. Sebenarnya dorang tidak mau ambil risiko. Dia punya risiko di sini. Oke, untuk silinder head Kempro nih atau Saga nih dia lembut. Kalau naik panas kemungkinan besar dia pecah satu, kedua dia bengkok. Oke, kalau tidak pecah kita boleh skim. Macam ini sudah kena skim nih, sudah kena potong. Oke, kenapa dia dipotong? Sebab headnya sudah melengkung, sudah bengkok. Jadi bila dia bengkok, dia melengkung, valve seat nih, ini tempat duduk valve nih, dia sudah lari tahu. Maksudnya valve nih kalau dia duduk dalam nih dia tidak rapat. Dia sudah tidak rapat. Dia sudah lari sikit. Jadi masalah begini, dia punya kuncinya masa kita grand valve tuh, dia tidak boleh grand valve asalkan bersih. Dia mesti mau lama sebab kedudukan sudah sengit. Kita kena grand valve dia lama. Oke, contoh ini ya, ini sudah kena grand valve sekali, lepas tu kena ulang lagi. Oke, pertama kami grand untuk kasih hilang kotoran. Oke, tengok nih. Ini bersih. Tapi di sini dia punya bersih kan? Tidak berbekas pun, tidak ada bekas gesekan, tidak ada bekas nih ubat grand valve nih kan. Masa kita grand tuh sepatutnya dia korek nih, tapi bahagian sini dia berkilat. Bersih tapi berkilat. Nih. Maksudnya bahagian sini dia sudah terturun, bagian sini tinggi tapi bagian sini terturun sebab headnya sudah bengkok. Jadi valve seat nih, tempat duduk valve nih dia akan ikut bengkok. Dia masih bulat, maksud saya bengkok tuh kan, dia masih bulat tapi dia sudah sengit. Dia sengit ke dalam sini, dia lebih rendah daripada yang di sini. Jadi masa kita gosok tuh, ini bekas grand valve tuh, ubat tuh kan. Ini dia sudah hakis, tapi di sini dia tidak terhakis nih. Oke, ini untuk intake. Ini untuk exhaust. Kalau dapat tengok nih. Kalau dapat tengok nih untuk exhaust. Ini dia bersih. Bagian exhaust nih pula dia bengkok di bagian sini. Bagian sini dia tidak kena nih. Dia bersih, berkilat, tapi berkilat.
Tuh. Bagian sini dia tidak kena. Maksudnya bagian sini sudah turun. Sini kedudukan masih asal. Jadi masa kita gosok nih, ini lebih tinggi. Sorry, ini lebih tinggi. Jadi masa kita gosok tuh valve tuh, masa valve nih kita gosok, bahagian yang dia boleh hakis bagian sini sih, dia macam bentuk C lah maksudnya. Bagian sini sih dia boleh kena, bagian sini tidak kena untuk exhaust nih. Jadi itulah kalau kita dapat tengok nih kan, ini dia punya bersih nih lain. Dia ada bekas hakisan. Jadi dia punya tips kena gosok lama, Contoh ke valve seat yang saya sudah gosok untuk kali kedua. Nih. Ini dia sudah semuanya dia macam pudar tau. Dia pudar sebab dia sudah terhakiskan, dia pudar, bersih tapi nampak pudar nih. Sekata lah maksudnya, semua sudah kena. Ini pun sudah kena. Sekata. Ini sini kena. Ini kena, tapi ini bagian ini nih dia punya bersih lain macam. Dia bersih tapi tidak terhakis. Maksudnya di sini belum kena. Jadi kalau kita grand valve tidak betul-betul rapat, mata kasar memang dia nampak bersih lah. Memang nampak bersih, tapi sebenarnya ada satu bagian dia tidak rapat. Jadi kalau kita tidak grand valve lama, kasih betul-betul permukaan ini semua sudah kena, engine ini satu mungkin susah hidup, kedua dia jeking, dia bergegar, ketiga lagi engine boleh panas daripada yang sepatutnya. Kalau kita hidupkan engine tuh kan, kita rasa haba engine tuh dia terlebih panas sebab ada berlaku letupan yang tidak sempurna. Oke, jadi kalau sudah kita gosok lama yang macam ini nih, bila kita sudah gosok lama, dia punya masalah lagi di sini. Sebab ini Kempro CFE ini untuk turbo, dia punya valve tepet nih atau valve sim nih dia jenis mati. Jadi kalau kita terlalu lama gosok, sebab kita gosok lama kan untuk menghilangkan bahagian yang tidak kena tuh, ataupun untuk kita pastikan valve ini rapat, dia punya masalah pula akan timbul di bagian sini. Sebab valve ini bila kita gosok lebih, dia akan naik, dia akan lebih rapat ke bawah. Jadi mangkok valve ini dia terlebih tolak ke atas. Jadi mangkok valve ini dengan camshaft pula dia rapat. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang itu pula, satu, kita beli mangkok valve yang lain. Macam ini kan dia akan ada letak size di dalam tuh, ada nomor tuh di dalam. Oke, tapi kalau mau menjimatkan kos, sebab mangkok ini pun bukannya murah. Sebab kalau semua bengkok, semua kedudukan valve lari, terpaksa kita gosok lama semua. Jadi untuk menyelesaikan masalah nih, dia punya kerja memang leceh lah, cuma mau atau tidak sejak buat. Sudah kita grand valve nih, kita pasang camshaft, jepit. Ini valve kita masukkan, mangkok ini pun kita simpan di tempatnya bagian sebelah nih. Oke, kita masukkan balik, mangkok nih kita masukkan, camshaft kita pasang. Lepas tu kita ukur pakai filler gauge tu kan. Jangan terlampau fit lah, letak 15 mm untuk intake, 20 untuk exhaust, kira itu ukuran yang selamat sudah. Sebab ini kereta bukannya untuk racing, ini untuk kegunaan hari-hari. 15 masuk, 20 keluar, oke sudah tuh. Jadi untuk mencari ukuran tuh pula, dia punya cara masa kita pasang tuh, pasang camshaft, dia punya kerjanya memang leceh lah. Itu yang banyak komen tidak mau buat. Jadi contoh kan, kalau kita gosok terlalu lama, valve tepet nih dengan camshaft tuh dia akan fit. Jadi caranya spring, kuku, locknya jangan pasang, camshaft saya kita pasang, mangkok semua kita pasang, camshaft kita pasang, ikat siap-siap, kasih kuat. Oke, jadi kalau sudah fit tuh, masa kita ukurkan dia fit. Oke, keluarkan nih valve, ujung valve nih kita gosok, jangan terlebih gosok lah.
Gosok dulu sikit, agak-agak sudah ada bekas gosokan. Oke, pasang lagi balik, ukur lagi. Lepas itu kalau masih fit lagi, cabut lagi, gosok lagi. Itu dia punya cara. Cumanya leceh lah kerjanya, ada lambat sikit lah. Tapi ini untuk kita menjimatkan kos. Sebenarnya Headcam Pro ini kalau tidak juga pecah, sebenarnya masih boleh pakai. Skim, gosok grand valve lama, tujuannya untuk kasih rapat, jangan dia begini. Ini bersih yang tidak kena nih. Ini bukan bersih sebab digosok grand valve, ini bersih yang belum kena. Lepas tu sudah gosok semua, confirm rapat, ukur, pasang bab tepet, pasang camshaft, cek guna filler gauge. Kalau terlalu fit, gosok nih ujung bab nih. Dia tidak akan banyak tuh kita gosok tuh, tidak akan banyak. Oke, tuh ini masalah engine Cam Pro lah untuk cylinder head. Sebab ada yang mengatakan kalau sudah naik panas tidak boleh pakai, tidak mau ambil resiko. Sebenarnya rajin atau tidak sejak buat. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.